Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya itu ya Tuhan, pertolongan-Mu dan waktu-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema tekun bagian yang kedua. Sebelumnya saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu terlebih dahulu, yaitu ada di Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam kehidupan ini, tentu saja nggak selalu enak, nggak selalu mulus, tetapi pasti ada persoalan, pasti ada kerikil-kerikil. Tapi justru di dalam persoalan itu, di dalam tantangan itu, menjadikan iman kita, ketekunan kita diuji. Apakah kita akan tetap bertekun di dalam Tuhan, ataukah kita justru mencari jalan lain dan undur terhadap Tuhan. Seperti contohnya saja Ayub. Ayub diizinkan oleh Tuhan menghadapi begitu banyak pencobaan, dari anak-anaknya yang diambil Tuhan, kemudian harta bendanya juga habis, dan bahkan istrinya pun meninggalkan Ayub. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap setia kepada Tuhan hingga Tuhan memberikan pertolongan kepada kehidupan Ayub. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti teladan daripada Ayub. Dan kita pasti percaya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita atas ketekunan kita tidak akan pernah sia-sia. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang ketekunan menurut Alkitab yang dikehendaki oleh Tuhan yang di bagian kedua. Bagian yang pertama kemarin dijelaskan bahwa ketekunan dalam membaca Alkitab, ketekunan dalam beriman, dan ketekunan dalam melakukan firman Tuhan. Untuk kali ini, yaitu ketekunan dalam berdoa, ketekunan dalam beribadah, dan ketekunan dalam berbuat baik. Ketekunan dalam berdoa ada di dalam Roma 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada saat itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di Roma 12 ayat 12 juga dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa itu sangat penting, yaitu komunikasi kita dengan Tuhan, komunikasi dua arah tentunya. Itu bukan hanya kita berdoa di saat kita sedang menghadapi persoalan saja, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, sehingga iman kita, percaya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan, dan setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ketekunan yang kedua yaitu ketekunan dalam beribadah. Ada di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kemudian di 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kondisi pandemi seperti ini tidak memungkinkan bagi kita untuk beribadah secara offline. Nah, pasti tantangan juga buat kita. Kita harus tetap tekun dalam beribadah. Walaupun nggak bisa offline, kita ada online. Tetap giat dalam beribadah. Karena di sini kan sudah dikatakan, kalau beribadah itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita dalam kehidupan ini dan kehidupan yang masa datang. Banyak orang yang memberikan waktunya begitu banyak untuk berolahraga,
enggak, jangan sampai hari ini enggak olahraga, jangan sampai lupa, tetapi memberikan sedikit waktu untuk beribadah. Padahal latihan badani itu sedikit gunanya, manfaatnya itu dibandingkan dengan kita terus latihan, kita terus beribadah, kita terus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, itu sangat beda, karena gunanya nggak untuk hari ini saja, tapi untuk masa yang akan datang. Berdoa, beribadah itu nggak harus di gereja loh. Setiap hari kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan dimanapun dan kapanpun. Jadi marilah kita untuk saling mengingatkan supaya kita kembali lagi giat untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian ketekunan dalam berbuat baik, yaitu ada di Roma 2 ayat 6-8 dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam ketekunan berbuat baik itu wajib. Jangan kita berbuat baik menunggu orang berbuat baik kepada kita terlebih dahulu, tetapi berbuatlah baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Bahkan Tuhan mengajarkan bahwa berbuat baik itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu janganlah memiliki pemikiran bahwa rugi saya berbuat baik, tetapi janji Allah itu sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih. Itu semua adalah ketekunan bagian yang kedua. Ada 3 poin di mana kita untuk tetap selalu giat dalam berdoa, dalam beribadah, dan dalam berbuat baik. Tetap semangat, terus melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, shalom.